Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pidi Muhammad Setiadi dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS. Hari ini Anda akan memasuki pertemuan 6 dan kita akan sedikit banyak lah ya. Banyak akan mempelajari tentang teori belajar, pendekatan, dan model pembelajaran IPS di SD. Sebelumnya sebagai pengantar ya, sebetulnya apa yang akan kita pelajari itu sebetulnya sudah kita ulas di mata kuliah yang lain seperti pembelajaran IPS SD kelas awal dan pembelajaran IPS kelas tinggi. Namun dahulu kita tidak mengaitkan mana hubungannya antara teori belajar, pendekatan dengan model. Nah, sekarang kita akan kaitkan satu persatu di mana ada beberapa teori belajar yang lebih cocok dengan pendekatan yang mana, dan pendekatan juga menjadi dasar dari penyusunan model pembelajaran. Di sesi akhir kuliah ini diharapkan rekan-rekan semuanya bisa mencari referensi lebih banyak ya tentang model-model pembelajaran, karena mengingat teman-teman semuanya akan segera menyelesaikan studi ya, kalaupun itu juga ya, kalaupun selesai. Jadi dengan mencari referensi-referensi tentang model pembelajaran, bisa jadi ini menjadi inspirasi ya, menjadi inspirasi untuk penyusunan tugas akhir, baik skripsi maupun artikel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita ya, saya akan sedikit mengulas kembali apa sih perbedaan dari istilah-istilah yang sering kita dengar ya. Ada pendekatan, ada strategi, ada model, metode, prosedur, dan teknik pembelajaran. Ya. Yang pertama tentang pendekatan pembelajaran ya, ini sifatnya lebih ke umum ya, general, teoritis, paradigma, atau asumsi, atau cara pandang dan arah. Sehingga secara konsekuensinya ya, pendekatan ini belum bisa diterapkan langsung ke dalam pembelajaran karena dia butuh diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam strategi, model, dan metodenya. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan istilah pendekatan, sebetulnya isinya adalah teoritisnya, kerangka teoritisnya. Dan model-model yang bisa dipakai ya misalnya, atau strategi yang bisa dipakai itu bisa banyak sekali. Jadi kalau ada yang meneliti tentang pendekatan, bisa jadi referensi ataupun artikel tersebut, penelitiannya ya, dia sedang menggabungkan atau meneliti model-model pembelajaran yang beragam. Bisa saja ya. Kalaupun itu si penulis artikelnya tidak apa istilahnya ya, tidak salah dalam menerjemahkan atau memahami istilah pendekatan pembelajaran, teman-teman. Nah, isi dari pendekatan pembelajaran ini biasanya teoritis, teman-teman. Jadi semacam asumsi, semacam cara pandang. Nah, cara pandang terhadap apa? Cara pandang terhadap memahami komponen-komponen pembelajaran. Misalnya guru itu perannya sebagai apa ya, siswa itu sebagai apa, terus belajar itu apa gitu. Lalu apa saja sih yang menjadi komponen-komponen dalam belajar gitu ya. Nah, teman-teman juga di sini pasti kalau sudah mempelajari pendekatan ya, isinya kan teoritis, bukan berarti hanya apal cangkem ya, tetapi lebih kepada memahami apa saja sih perbedaan antara belajar, pembelajaran, mengajar. Itu satu kata dasar ya, ajar. Tapi semua ini memiliki definisi yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Misalnya, selama ini kita memahami kata belajar itu artinya apa sih sebetulnya? Misalnya ya, apakah anak-anak yang sedang duduk di kursinya masing-masing, tangan di atas meja, matanya melihat ke dalam isi buku ya, terus matanya
bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, apakah itu sedang belajar atau bukan ya. Nah, disinilah kita bisa memahami melalui teori-teori pendekatan ya. Selanjutnya ada strategi pembelajaran ya, pertimbangan cara yang akan diterapkan untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran ya, atau menetapkan kualifikasi pencapaian tujuan pembelajaran atau pertimbangan urutan langkah pembelajaran ya. Jadi di sini meskipun kita bisa mendapatkan urutan pembelajaran dari model pembelajaran ya, karena di dalam model pembelajaran itu kan ada rangkaian langkah-langkah dan sintaks ya. Meskipun kita bisa mendapatkan urutan-urutan ini dari model, sebetulnya strategi itu bisa lebih ke arah bagaimana kalau kita dalam aksi nyatanya ya. Jadi di sini kalau strategi itu hampir dari perencanaan ke pelaksanaan itu berada di tengah-tengah, teman-teman. Ibaratnya seperti Anda mau perang nih. Nah, kan butuh strategi kan. Butuh strategi. Nah, disinilah kemudian strategi ini mewujud ke dalam pelaksanaan. Ya. Jadi di sini strategi sifatnya a plan of operation achieving something. Yang berikutnya adalah model. Nah, model pembelajaran ini maksudnya adalah gambaran satu pembelajaran lengkap dan utuh mulai dari awal sampai akhir. Dan isinya model itu ada rangkaian teori, pendekatan, metode, dan teknik. Ya. Jadi teman-teman, kalau sering mendengar istilah model itu kan seperti orang yang menari atau berjalan di atas catwalk kayak gitu kan. Nah, model ini pun bisa kita pahami sebagai gimana sih contoh pembelajaran yang bisa kita tiru misalnya ya, kita terapkan gitu. Melihat dari model yang sudah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya adalah metode. Ya, metode itu sifatnya lebih implementatif dan praktikal, teman-teman. Jadi kalau metode itu spesifik pada pencapaian tujuan atau keterampilan belajar tertentu ya, dan spesifik juga pada pelaksanaan langkah tertentu dalam merencana pembelajarannya. Ini a way in achieving ya. Jadi caranya ya. Kita sudah pelajari metode itu ada banyak sekali ya, ada metode explanatory atau ceramah ya. Kemudian ada metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode simulasi ya, semuanya itu adalah cara untuk melaksanakan langkah tertentu dalam rencana pembelajaran atau untuk mencapai tujuan atau keterampilan belajar tertentu ya. Misalnya Anda merencanakan untuk misalnya tujuan pembelajarannya adalah untuk siswa dapat menyebutkan ya, misalnya menyebutkan jenis-jenis alat teknologi produksi misalnya. Nah, di dalam pembelajarannya kemudian Anda harus menerjemahkan gimana caranya siswa dapat mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan tadi. Nah, gimana caranya siswa dapat menyebutkan jenis-jenis alat produksi, teknologi produksi. Nah, di sini jelas Anda nggak bisa kalau pakai hanya sekedar ceramah ya, teman-teman. Anda atau misalnya penugasan siswa disuruh membaca sebuah ringkasan materi, tapi harus ada momen misalnya atau sesi Anda mewujudkan siswa bisa menyebutkan gitu. Apakah dengan tanya jawab? Apakah dengan diskusi? Ya, itu jelas Anda selanjutnya bisa pilih ya. Jadi metode ini tidak saklek harus yang mana gitu. Kalau Anda membuat tujuannya menyebutkan berarti harus pakai
tanya jawab atau diskusi ya. Semuanya bisa Anda lakukan ya, asal relevan dengan tujuan pembelajaran. Lalu berikutnya adalah prosedur. Nah, prosedur ini urutan langkah pembelajaran step by step. Anda bisa menemukan prosedur ini biasanya dalam RPP atau eh, skenario pembelajaran ya. Karena biasanya prosedur ini sudah mulai masuk ke dalam perencanaan pembelajaran secara dokumentatifnya ya. Jadi harus diterjemahkan ke dalam dokumen. Anda mau ngapain aja tuh dari awal sampai akhir tuh gitu. Nah, berbeda dengan model ya teman-teman. Model dengan prosedur itu sifatnya kalau prosedur itu lebih ke teknisnya, sementara model itu lebih lebih umum dan dia bisa berisi rangkaian teori misalnya. Nah, berbeda lagi dengan teknik ya. Teknik itu spesifik pada keterampilan mengajar dalam menerapkan metode. Nah, ini berbeda lagi teman-teman dengan metode ya. Jadi misalnya jika Anda menggunakan metode explanatory ya atau expository, Anda harus tahu dan terampil untuk menggunakan teknik ceramah itu ya, yang baik itu seperti apa? Seperti itu. Misalnya Anda menguasai teknik bagaimana mengontrol ekspresi ketika di depan kelas atau mengontrol suara dan intonasi ketika Anda memberikan ceramah, seperti itu. Bahkan ketika diam pun Anda bisa mengelola diamnya, gitu. Kan kadang-kadang kalau kita lagi ngasih ceramah itu kan suka ada moment of silence gitu kan. Nah, itu sebetulnya bagus ya, bagus. Bukan berarti ceramah harus terus-menerus bicara terus nonstop ya, sampai akhir gitu. Karena moment of silence itu butuh entah kenapa, tapi memang secara psikologis kan ketika guru diam tuh kadang-kadang kita kalau jadi siswa tuh tiba-tiba yang tadinya agak sedikit buyar ya, sudah 12 menit misalnya. Sudah 12 menit mendengarkan gitu. Kemudian tiba-tiba saya diam sejenak. Oh, ini udah mau bahasan yang lain. Satu ya. Kemudian kalau orangnya lagi siswanya lagi ngantuk misalnya, kok gurunya diam, langsung fokus kembali atensinya. Ya, seperti itulah contohnya ya, teknik seperti itu. Atau ketika Anda menerapkan metode tanya jawab ya. Nah, apakah Anda nanya dulu atau nunjuk anaknya dulu, nunjuk siswanya dulu? Nah, ini harus diketahui dulu nih. Anda harus mengalami dulu. Misalnya jika Anda menggunakan teori belajar bahwa belajar itu sifatnya kognitif, misalnya teori kognitif, nanti kita pelajari di di slide selanjutnya ya. Misalnya Anda menggunakan teori belajar itu kognitivistik misalnya. Nah, berarti kan belajar itu sifatnya internal, tidak bisa kita lihat perilaku ya, dari perilaku. Berbeda dengan behavioristik. Nah, misalnya Anda menggunakan teori kognitivistik dalam pembelajaran. Berarti Anda harus menerjemahkan teori kognitivistik itu ke dalam model, metode, prosedur, dan tekniknya. Misalnya tekniknya ketika tanya jawab, Anda jangan dulu nunjuk siswanya. Ya, Anda jangan dulu menunjuk siswa. Kenapa? Kalau Anda nunjuk dulu siswa, siswa yang lain yang tidak Anda tunjuk tidak akan mengalami proses berpikir. Karena sudah ditunjuk, oh oke, saya nanti aja. Akhirnya perhatian siswa tidak akan ke dalam pembelajaran, tidak akan masuk ke dalam proses berpikir. Gitu. Sementara yang berpikir siapa yang sudah kita tunjuk saja gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi sebarkan dulu pertanyaan kepada forum ya, kepada semua, baru Anda menunjuk siswanya. Gitu. Itu teknik teman-teman berdasarkan teori belajar
kognitif. Nah, beda lagi jika Anda menggunakan teori belajar sosialnya Albert Bandura. Ya, ya nanti kita bahas ya di slide selanjutnya ya. Jika Anda menggunakan teori belajar sosial Bandura, ya, nggak masalah Anda nunjuk siswanya dulu, nggak masalah, karena ada konsep vicarious learning. Nah, apa itu vicarious learning? Kita akan bahas di slide selanjutnya saja ya. Seperti itu. Nah, lebih lanjut Anda bisa cari buku Abdul Aziz Wahab ya dan Trianto dalam mode-mode pembelajarannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori yang seringkali kita salah pahami ya. Bukan salah paham sih, lebih ke ada dua pandangan terkait dengan definisi teori sendiri. Ada definisi secara sempit ya. Ada definisi secara sempit yang biasa kita pahami pada kehidupan sehari-hari dan ada definisi teori pada kajian ilmiah ya. Nah, kita sering tuh misalnya ini mohon maaf saya pakai gambarnya Ibu Tejo ya di film Tilik itu yang pernah populer saat itu. Misalnya ya, ada kalimat di kehidupan sehari-hari ya. Jadi orang jangan cuma bisa berteori, harus solutif gitu ya. Teori belum tentu benar. Nah, ini kita ambil kata kuncinya berteori ini maksudnya apa gitu ya. Dan apakah teori belum tentu benar ya? Nah, lalu misalnya lagi ada kalimat itu cuma teori, omong doang ya. Aslinya nggak seperti itu. Harus realistis. Nah, ini seolah-olah teori tidak realistis ya. Kemudian teori evolusi hanya teori ya, faktanya seolah-olah fakta itu dengan teori itu kayak berseberangan teman-teman. Ya. Kalau Anda memahami teori seperti definisi teori pada kehidupan sehari-hari, ya, ngapain Anda kuliah 4 tahun? Karena apa yang kita pelajari kan sebetulnya kebanyakan ada teori, meskipun sebagian ada praktek ke lapangan ya Anda ke sekolah. Tapi ngapain dong belajar teori gitu kan? Ya. Jadi teman-teman mohon bisa membedakan teori pada definisi kehidupan sehari-hari dengan definisi teori pada kajian ilmiah gitu ya. Jadi kita konteksnya sedang berbeda gitu. Konteksnya sedang berbeda. Bahkan jika Anda ngecek ke kamus besar juga sebetulnya teori disebutnya semacam cek cenah gitu. Sementara kan budaya cek cenah katanya itu ya atau dalam tanda kutip katanya ya itu kan sebetulnya bukan tradisi ilmiah teman-teman ya. Harus berdasarkan referensi yang jelas gitu. Nah, apa dong bedanya teori pada kajian ilmiah? Nah, teori itu adalah sebuah sistem dari keterkaitan abstrak ya, abstraksi. Ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang suatu fenomena atau objek kajian. Jadi di sini memang betul bahwa isinya abstraksi gitu. Nah, jadi kita harus pahaminya dulu dari istilah lawan katanya yaitu konkret ya. Konkret itu seperti apa? Nah, misalnya konkret itu ya kejadian ada semacam apa tubrukan antara siswa dengan siswa misalnya itu kan itu misalnya konkret terjadi ya atau ada ucapan-ucapan dari siswa yang bisa kita ambil misalnya ya sangat sopan gitu ya. Nah, itu kan semacam konkret. Tapi di sini ada abstraksi. Nah, abstraksi itu seperti apa ya? Misalnya dari berbagai fenomena ya, belajar itu sifatnya misalnya ya dari ciri-cirinya meskipun kita bisa amati dari perilaku siswa sedang belajar, tapi sebetulnya eh, ternyata belajar itu sifatnya internal gitu ya.
Misalnya saya pernah lihat mahasiswa baca buku, terus pas saya tanyain apa isi bukunya misalnya ya, kok nggak bisa jawab. Nah, kemungkinan besar memang siswa atau mahasiswa tersebut tidak sedang mempelajari sesuatu gitu, tapi lebih kepada hanya membaca nerelang gitu teman-teman. Hati-hati membaca itu nggak cuma membaca menerjemahkan huruf-huruf angka-angka ke dalam bahasa verbal saja gitu, tapi lebih kepada gimana sih Anda memahami sebuah buku, sebuah artikel gitu. Berkali-kali tuh saya bisa menemukan itu di beberapa kali pengalaman saya mengajar mahasiswa teman-teman. Sudah saya suruh baca, sudah saya suruh nonton video, sudah saya suruh untuk segala macam ya, untuk dalam konteks belajar ya, bukan nyuruh-nyuruh semacam bersihin WC atau apalah ya. Tapi setelah mengalami proses membaca, mengalami proses menulis, mencatat dan segala macam, ternyata masih belum paham. Makanya saya bisa abstraksikan semua kejadian konkret ini ya menjadi belajar itu sifatnya internal, ya, sifatnya internal. Itu abstrak sekali teman-teman. Pasti Anda belum paham maksudnya internal itu kayak gimana, gitu ya. Nanti akan ada keterkaitan dengan ide-ide yang lain atau dengan abstraksi yang lain gitu. Misalnya bahwa ada faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar misalnya. Misalnya ya, apakah saat itu mahasiswanya sedang sakit, ya, sedang pusing misalnya nih ya, bayar UKT atau bayar kosan misalnya. Jadi ketika belajar nggak fokus misalnya. Jadi itu kan sifatnya kan internal teman-teman. Atau meskipun ada gangguan, misalnya di sebelah kelas kita itu sedang ada pembangunan gedung baru misalnya. Ngangeng ngong, ayo gitunya tiap hari. Itu kan sebetulnya faktor eksternal, tapi kita meresponnya gitu, merespon kejadian tersebut dan merasa risih. Jadi sebetulnya yang bikin belajarnya terganggu itu bukan suara eksternalnya, tapi respon di dalam diri kita yang merasa terganggu gitu. Seperti itu. Makanya saya bilang belajar itu adalah proses internal. Seperti itu teman-teman. Jadi abstraksi ini jelas ya. eh, Anda harus pahami betul-betul gitu. Ketika Anda mempelajari teori itu harus pahami betul-betul kata kunci dalam teori ya. Teori juga muncul setelah melewati metode ilmiah yang ini jelas sangat rumit dan sangat jelimet teman-teman. Dan nggak bisa dikerjain sendiri bikin teori itu. Jadi kalau ada yang mengemukakan bahwa Anda kalau bikin skripsi itu sedang bikin teori, ya iya, tapi nggak sendirian gitu. Ada dosen pembimbing ya, ada dosen penguji dan lain segala macam. Jadi betul, tapi tidak sendirian. Anda pahaminya harus teori itu bukan dibuat sendiri gitu. Meskipun teori sering disematkan nama orang gitu. Misalnya teori evolusi Darwin. Yang bikin teori evolusi Darwin nggak cuma Charles Darwin sendirian. Atau teori belajar Piaget misalnya. Itu bukan Jean Piaget sendirian gitu. Dia melibatkan banyak sekali orang. Dan bisa jadi lama gitu. Nggak sebulan 2 bulan selesai sebetulnya. Ya. Dan teori juga memberikan orientasi atau batasan cakupan yang akan ditelaah. Misalnya, kalau Anda mau meneliti tentang belajar ya, belajar itu yang seperti apa? Ketika Anda memberikan definisi ya, atau teori memberikan definisi belajar adalah, atau definisi belajar didefinisikan sebagai titik-titik-titik misalnya. Itu kan sebetulnya mengarahkan Anda bahwa belajar itu seperti ini, dan bukan seperti itu dan itu. Gitu ya. Paham nggak ya maksudnya? Jadi definisi itu memberikan batasan, ya. Teori itu memberikan batasan. Makanya kenapa dalam bahasa Inggris itu disebutnya definition, memberikan batas, ya. Definite, finite itu kan batas, ya.
Jadi itu memberikan definisi, membuka lalu dibatasi gitu. Teori juga bisa menjelaskan fenomena, objek, dan konsep yang ada dalam cakupan teori. Dan sifatnya memberikan generalisasi empirik ya berdasarkan bukti. Jadi kalau disebut teori itu tidak realistik itu salah sebetulnya dalam kajian ilmiah ya. Teori itu justru memberikan generalisasi empirik, ada bukti empirisnya gitu. Bahkan teori bisa memprediksi, teman-teman. Ya memang teori bisa memprediksi ini sebetulnya datang dari paradigma ilmu alam ya sebetulnya. Lantas apakah di ilmu sosial seperti itu ya? Sebetulnya tidak prediktif secara ansih prediksi ya. Lebih kepada ideografis. Nah, apa maksudnya? Ya mungkin tidak akan saya jelaskan di sini ya. Nanti kita diskusi saja di kelas. Oke. Jadi kalau Anda silakan lihat dulu lah ya gambaran bagaimana teori bisa eh, terjadi atau lahir gitu ya. Jadi fakta, data, bukti dari hasil penelitian gitu kan melalui metode ilmiah nanti kan menghasilkan hipotesis kan. Hipotesisnya kemudian mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Nah, mana-mana yang salah hipotesisnya kemudian tidak dilanjutkan misalnya atau dilanjutkan di penelitian yang lain. Lalu hipotesis yang terbukti benar ya, baru dia kemudian menjadi teori. Kalau Anda lihat semua alur berpikir atau alur kelahiran teori itu ini ribet sekali teman-teman, serius. Jadi Anda nggak bisa nyebutin bahwa teori belajar itu cek cenah ahli murid pedah mungkin karena mereka sudah sarjana atau sudah doktor atau sudah profesor gitu ya. Enggak kayak gitu, enggak semudah itu teman-teman. Enggak semudah profesor ngomong apa, doktor ngomong apa, magister ngomong apa, terus jadi teori. Enggak semuanya. Enggak semua yang yang diucapkan oleh orang tersebut menjadi teori, teman-teman. Ya, meskipun memang di dalam tradisi paradigma ilmu pendidikan tuh profesor bahkan ngomongnya pun bisa jadi teori. Iya, memang ada tradisi semacam itu. Tapi kita tetap harus menempelkan proses berpikir kritis pada kita ya. Tidak serta-merta langsung menerimanya gitu. Justru kita harus mencari referensinya kemana gitu. Nah, itulah alasan kenapa bedanya siswa dengan mahasiswa tuh di sana ya. Kalau siswa pasti kebanyakan terima gitu kan. Mahasiswa enggak. Harus ketika dosen Anda bilang ini misalnya, maka Anda harus mencari referensinya, dasarnya di mana gitu. Jangan langsung percaya teman-teman. Musyrik nanti. Enggak, Deng, itu bercanda. Jadi kalau Anda menemukan misalnya seorang dosen bilang A misalnya, Anda harus cari referensinya di mana, terus Anda pahami itu referensinya gitu. Seperti itu teman-teman. Dan kita juga harus tahu keahlian dosen itu memang ada di mana gitu. Ya kalau misalnya saya ya misalnya dosen pendidikan dasar konsentrasi IPS ya kalau misalnya bahas tentang ilmu hukum misalnya ya jangan kemudian Anda percaya dulu teman-teman. Itu contoh saja ya misalnya. Nah, ini langsung kita maju ke teori belajar ya. Nah, maaf. Saya sebelumnya. Jadi teori itu bukan berarti cek cenah jarene katanya ya. Jadi bukan cek cenah gitu, tapi lebih ke proses ya. Lahirnya berdasarkan proses penelitian yang sangat jelimet ya. Ini saya bikin diagramnya aja udah agak-agak pusing. Ada banyak hal yang sebetulnya tidak saya gambarkan di sini, tapi ya sudahlah ini secara sederhana saja ya. Jadi teori bisa digunakan lagi oleh metode ilmiah, jadikan landasan, terus dipakai oleh praktisi untuk menjalankan profesinya, dan untuk menjelaskan fakta, data, bukti yang ditemukan dalam
lapangan gitu. Nah, kita lanjut ke teori belajar ya. Teori untuk menjelaskan dan memprediksi apa, mengapa, dan bagaimana proses belajar bisa terjadi. Tadi saya sudah berikan perumpamaan ya tadi bahwa misalnya apakah siswa yang sedang duduk itu sedang belajar misalnya ya. Jadi belajar tuh seperti apa sih gitu kan? Kita sering disuruh dulu tuh ketika masih siswa SD, SMP, SMA tuh sama orang tua kita kan, diajar ya, belajar ini besok kan mau ulangan atau apalah ya. Nah, kita kemudian menerjemahkan belajar itu dengan membaca materi atau menghafal, teman-teman. Apakah betul? Ya, betul, itu salah satunya. Tapi apakah proses yang lain bukan belajar? Nah, itu pertanyaannya kan. Apakah nonton video semacam ini apakah disebut belajar atau bukan nih? Misalnya. Kalau Anda ya kemungkinan besar nanti orang tua baru ya, terutama Anda yang akan jadi orang tua ya, kalau dapat jodoh dan umurnya ya amin. Misalnya Anda menjadi orang tua suatu saat, ya nggak bisa kalau Anda terus-terusan memahami belajar sebagai baca materi seperti orang tua Anda dulu. Ya, Anda apalagi Anda berasal dari jurusan pendidikan ya. Apa Anda harus ngerti bahwa belajar itu ada banyak sekali jenisnya gitu dan teorinya juga ini hanya sebagian teori saja yang saya bahas sebetulnya ya. Misalnya ada teori Piaget atau Piaget ya tulisannya. Hati-hati nih kalau mahasiswa masih baca Piaget jadi Piaget jadi Piaget gitu ya. Bukan Piaget. Wah, saya bully itu ntar. Ya, ada teori Piaget. Nah, di dalam teori ini menyebutkan bahwa belajar itu ada proses yang namanya disequilibrium atau disequilibrisasi ya. Equilibrium itu maksudnya apa? Equilibrium itu maksudnya keseimbangan gitu, keseimbangan skema. Skema apa? Skemata yang ada di dalam internal siswa dengan apa yang dia amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu equilibrium. Nah, terus disequilibrium apa artinya? Disequilibrium berarti ada ketidakseimbangan gitu. Ketidakseimbangan dari apa yang anak-anak pahami dengan apa yang terjadi gitu. Maka ketika disequilibrium terjadi ya, belajar akan menjadi proses adaptasi berupa asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu seperti apa? Asimilasi itu maksudnya adalah mengaitkan fakta, data atau fenomena yang diamati dengan skemata yang sudah ada di dalam internal siswa. Sementara akomodasi merestrukturisasi skemata yang sudah ada di dalam internal siswa. Contohnya gimana? Misalnya ya, contohnya seperti ini. Jika ada hewan nih, hewan ya. Ini hewan saya sebutin hewan aja ya. Ada burung, ada kuda, ada ayam, ada segala macam lah ya. Siswa sudah bisa mengenali klasifikasi hewan unggas misalnya. Maka dia akan mengelompokkan burung, merpati, burung elang, burung segala macam sebagai unggas, misalnya lah ya. Kemudian ayam juga unggas. Nah, di sini kemudian di dalam proses asimilasinya itu menyebutkan bahwa tercetus dalam skematanya itu bahwa unggas itu bisa terbang karena punya sayap. Ya, unggas itu bisa terbang karena punya sayap. Ketika melihat atau menemukan gambar kuda atau menemukan kuda di depan dirinya misalnya, dia tidak akan mengklasifikasikan kuda sebagai unggas karena satu, dia tidak punya sayap, dua, tidak bisa terbang, ya. Kecuali kalau itu kuda terbang di Indosiar ya. Nyebut Indosiar di sini bayar nggak ya? Nah, ini contoh saja ya. Dan jika Anda
kemudian menemukan fakta bahwa ayam nggak bisa terbang. Nah, apakah itu unggas atau bukan? Nah, itu terjadi disequilibrium. Masalahnya adalah apakah mau melalui proses asimilasi atau melalui akomodasi ya. Nah, misalnya asimilasinya adalah ayam itu unggas, ya itu asimilasi karena punya sayap dan segala macam lah ya. Lalu disequilibriumnya masih ada nih, maka perlu akomodasi. Misalnya struktur skemata yang kita pahami itu bahwa unggas bisa terbang, enggak semuanya gitu akhirnya. Jadi struktur yang kita pahami akhirnya berubah bahwa unggas tidak semuanya bisa terbang. Nah, semacam gitu. Ketika menemukan ada daun hijau, ada daun kuning, ada daun merah itu kan akhirnya siswa pun mengalami akomodasi, strukturnya berubah ya, struktur skematanya berubah. Yang tadinya dia memahami daun itu warna hijau, ya ternyata nggak semuanya warna hijau. Seperti itu. Meskipun ada istilah jat hijau daun, itu tolong tanyakan saja ya. Kenapa namanya jat hijau daun? Oke, selanjutnya teori Brunner ya. Sebetulnya teori Brunner itu sifatnya lebih ke fase ya, teman-teman. Jadi ada usia-usia manusia itu terutama di mulai dari lahir, bayi, balita, anak-anak, dewasa gitu. Ada fasenya. Misalnya ada fase enaktif, ada fase ikonik dan fase simbolik. Namun teori ini diadaptasi ke dalam proses belajar ya. Karena dianggap ini semuanya berdasarkan bisa menjadi langkah dalam belajar. Contoh enaktif ya. Proses enaktif berarti menerjemahkan atau mendapatkan segala sesuatu hasil dari proses asli, proses nyata. Seperti itu. Itu enaktif. Jadi mencerap ya, mencerap apa yang terjadi di luar, mempelajari sesuatu dan sejenisnya ya. Dari proses-proses konkret itu enaktif. Nah, berbeda dengan ikonik ya. Ikonik berarti melibatkan ikon di dalam proses berpikir, proses belajar. Ya. Ikonik misalnya Anda bisa mewakili mewakili ayam dengan gambar ayam, misalnya ya. Dan Anda tahu bahwa gambar ayam itu mewakili ayam yang asli gitu. Atau gambar batu bara ya. Gambar batu bara Anda tahu bahwa itu mewakili aslinya batu bara gitu. Dan simbolik. Nah, di sini simbolik kemudian melibatkan simbol baik itu dalam bahasa ya, matematika, logika dan sejenisnya dalam proses belajar, dalam proses berpikir. Nah, itu kan banyak sekali ya kita temukan simbol. Bahkan sebetulnya huruf-huruf yang tertera di depan Anda ini sebetulnya kan simbol. Kenapa ketika Anda melihat huruf T ya di awal kata teori itu kita sudah otomatis bahwa itu T gitu dan menyentuhkan ujung lidah kita dengan ujung pangkal gigi misalnya. Jadi het gitu, T gitu kan. Itu kan simbolik. Dan Anda bisa menerjemahkan simbolik itu menjadi suara T. Teori. Ketika digabung T-E-O-R-I, teori. Itu sudah menjadi simbolik. Itu contoh saja. Ya. Lalu ada teori Gestalt. Ya, teori Gestalt atau ya sebut Gestalt aja lah bahasa Jerman itu. Nah, ini berbeda dengan teori-teori lain ya. Kalau Piaget, Brunner, Gagne, Bandura itu menyebutkan nama tokohnya ya. Teori Gestalt tuh enggak. Ini justru berasal dari bahasa Jerman yang artinya apa ya padanannya ya? Membentuk kalau nggak salah. Jadi membuat bentuk. Nah, belajar ini sebetulnya diambil dari psikologi ya. Diambil dari psikologi, kemudian diterapkan dalam periklanan, di dalam advertising, di dalam periklanan, lalu di arsitektur sebetulnya ini kemudian diterapkan ya. Ketika teori Gestalt ini diterapkan dalam arsitektur misalnya dalam pemasangan
eh, penunjuk arah misalnya. Nah, itu eh, penggunaan teori Gestalt ini pada arsitektur memungkinkan kita bisa untuk bisa memahami gambar itu maksudnya apa gitu. Nah, itu dalam arsitektur. Tetapi dalam belajar seperti apa ya? Nah, di dalam teori Gestalt itu memahami bahwa segala sesuatu itu sebagai satu kesatuan gitu. Satu kesatuan, baik itu pola, konfigurasi maupun kontinuitas gitu. Jadi akhirnya membentuk proses insight. Atau apa dalam bahasa Indonesia ya insight itu? Eh, ya semacam wawasan atau segala macam lah ya. Jadi bahkan teori Gestalt ini menjadi dasar dari model pembelajaran terpadu, ya, model pembelajaran terpadu. Kenapa menjadi dasar? Karena di dalam Gestalt itu, teori Gestalt itu, semua manusia normal, ya, semua manusia normal memiliki kecenderungan melihat sesuatu fenomena itu bagian menjadi keseluruhan atau keseluruhan dalam bagian. Itu sudah menjadi apa ya istilahnya pola psikologis secara umum. Jadi siapapun itu pasti seperti ini. Misalnya ketika Anda melihat dua titik yang berdampingan, misalnya Anda bisa meneruskan dan memahami bahwa polanya terjadi gitu. Ada dua titik atau tiga titik ya. Sebetulnya itu adalah bagian dari banyak titik yang lain gitu. Misalnya. Atau contoh lagi ada segitiga yang terpenggal misalnya. Misalnya atau segi empat yang terpenggal. Anda bisa memahami bahwa itu sebetulnya adalah persegi yang terpenggal. Atau ketika melihat gambar tak berbentuk, Anda sedang mencari pola sebetulnya ketika melihat gambar itu. Ya. Nah, itu adalah dasar teori Gestalt yang kemudian diterapkan dalam pembelajaran, terutama ketika menyusun modul ya. Anda menempatkan gambar itu di samping, di atas, di kiri, di kanan, atau di bawah. Itu kan ada pakemnya lah ya, pakemnya. Ya memang itu entah seperti apa, itu mungkin keahlian dari dosen media dan dosen media pembelajaran, jadi tidak perlu saya bahas di sini. Kalau menerapkan teori Gestalt misalnya ada pakemnya gitu. Berapa ukuran font, berapa ukuran gambar, proporsinya, ukuran layar, kertas dan sejenisnya itu sudah ada pakemnya. Berdasarkan teori Gestalt. Selanjutnya, ya, teori Gagne, bukan Gagne ya, ataupun bukan Jajne, bukan Gagne. Ya. Nah, belajar menurut Gagne adalah dan teori-teori Gagne adalah belajar sinyal, respon stimulus respon. Ya. Jadi di sini teori Gagne itu menggabungkan antara teori belajar behavioristik dengan teori Piaget kognitivistik biasanya. Sebetulnya Gagne ini bahkan mengkritik teori behavioristik yang terlalu fokus pada stimulus dan respon. Ya. Jadi seolah-olah belajar itu adalah proses yang bisa diamati dari eksternal. Padahal ada proses internalnya juga dan itu tidak mau dibahas oleh behavioristik gitu. Makanya teori Gagne kemudian mengemukakan teori bahwa belajar itu adalah penggabungan antara internal dengan eksternal. Nah, penggabungannya seperti apa ya? Ada asosiasi, ada merangkai perilaku, ya, merangkai behavior, ada respon, stimulus, respons, belajar sinyal, ya. Kemudian ada problem solving, belajar kaidah, konsep. Nah, itu semuanya adalah apa istilahnya ya? Ada tiga lah ya, ada tiga komponen dalam belajar teori belajarnya Gagne itu. Ada eksternal, ya, ada internal dan ada respon gitu. Nah, bahkan dari respon orang lain pun ya,
respon kita sendiri pun kita bisa belajar sebetulnya. Nah, ini memang berupaya ya, ambisiusnya di sana lah ya, menggabungkan teori behavioristik dengan teori kognitivistik ya. Dan sampai sekarang teori Gagne ini masih bisa kita pakai sih sebetulnya. Ya, meskipun ada banyak kritik terhadap ini, tapi ya kita masih bisa pakai. Karena sejauh ini teori ini menurunkan banyak sekali model pembelajaran teman-teman. Kooperatif lah, kemudian ya banyak sekali lah. Dan terakhir teori belajar Albert Bandura ya. Nah, teori Albert Bandura ini sering dikenal dengan istilah social learning theory. Belajar sosial, teori belajar sosial. Jadi menurut teori Bandura, belajar itu bukan proses internal dan eksternal ansih ya, tapi belajar itu adalah proses bersama ya, proses bersama sosial. Nah, gimana tuh cara memahaminya? Ada konsep yang disebut dengan vicarious learning. Vicarious itu seperti apa? Vicarious itu ketika kita bisa memahami proses secara sosial di dalam kelas kita, kemudian kita mengobservasi fenomena itu ya, lalu menginternalisasi prosesnya di dalam diri kita dan mereproduksi mengulang kembali apa yang kita amati itu diulang lagi, dan kita kemudian membentuk motivasi. Di sini bukan motivasi kamu harus sukses sebelum 30 tahun, enggak kayak itu ya. Ini motivasi maksudnya adalah ketika Anda misalnya mengulang kembali apa yang diamati misalnya. Nah, Anda pun kan mengamati respon lingkungan. Ya, mengamati respon lingkungan ketika Anda mengulang sebuah perilaku. Nah, responnya seperti apa? Nanti Anda misalnya ternyata, lah, kok responnya kayak gini ya? Akhirnya Anda tidak akan melanjutkan kembali perilaku tersebut. Misalnya, ketika ada siswa yang bisa menyelesaikan soal di depan kelas, kemudian gurunya memberikan penghargaan kepada siswa tersebut ya, misalnya. Nah, itu kan Anda kan jadi, oh gitu ya, ngerjain soalnya kayak gitu misalnya. Kemudian ketika Anda di kelas itu kemudian gurunya menanyakan kembali, bikin soal yang baru, lalu Anda mencoba untuk mengerjakan ke depan dan mendapatkan penghargaan juga dari guru. Nah, itu kan jadi semacam mengobservasi teman sendiri, Anda menirunya dan kemudian Anda mendapatkan motivasi belajar dari sana. Seperti itu, teman-teman. Jadi sini bukan motivasi semacam memotivasi siswa untuk belajar kayak Anda memberikan ceramah motivasi ya, tapi lebih kepada memotivasi diri sendiri gitu. Munculnya dari dalam diri sendiri. Apakah bahkan ketika diberikan penghargaan oleh guru ya, respon Anda kan bisa jadi, wow, aku juga pengen ya, atau enggak malu. Itu kan responnya berbeda teman-teman setiap orang ya. Ada siswa yang seperti A, ada siswa seperti B gitu. Itu responnya pasti berbeda-beda. Seperti itu teman-teman. Jadi motivasi di sini sifatnya internal ya, bukan motivasi yang datang dari luar, tapi respon dalam diri sendiri. Nah, kok banyak ya? Mana yang benar? Ya, semuanya punya kelemahan, semuanya juga punya kelebihan. Jadi teman-teman, penting bagi Anda sebelum menerapkan model, sebelum menerapkan metode ya, Anda analisis dulu situasi kelas itu seperti apa siswanya. Baru setelah itu Anda pilih mana nih yang cocok untuk kelas Anda gitu. Seperti itu teman-teman. Ini pendekatan pembelajaran ya. Ini saya pun hanya mengulas saja. Ada pendekatan pembelajaran itu yang berpusat pada siswa.
Artinya semua aktivitasnya itu kebanyakan oleh siswa. Ada yang berpusat pada guru ya. Berarti semua aktivitasnya pada guru. Dan ada expanding community, ini berdasarkan perluasan ruang lingkup materinya saja ya. Ini sudah kita bahas di pembelajaran IPS SD kelas tinggi, jadi saya tidak perlu ulangi lagi. Nah, lanjut ke model pembelajaran ya. Tadi kita sudah dapat definisi di awal ya, itu rangkaian teori, pendekatan, metode, dan teknik gambaran pembelajaran lengkap dan utuh dari awal sampai akhir. Jadi kalau saya boleh memberikan semacam perumpamaan ya, model pembelajaran itu mirip dengan resep pembelajaran. Ya, bukan resep masakan tapi resep pembelajaran. Ini model tuh kayak gitu. Anggaplah Anda sebagai seorang koki atau semacam seorang chef gitu ya. Ini gara-gara Master Chef nih, nonton Master Chef ya kayak gini nih. Ya, ibaratkan Anda seorang chef atau seorang pemasak gitu ya, koki. Baru misalnya ya, orang baru, maka Anda akan cenderung untuk mengikuti resep yang sudah ada saja. Ya, ya mungkin sedikit improvisasi nggak masalah ya, itu berhubungan dengan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi Anda bisa pakai model-model pembelajaran yang sudah ada di dalam pembelajaran, gitu. Ada banyak sekali teman-teman ya rumpunnya, jenis-jenisnya banyak, tapi kita bisa kelompokkan model pembelajaran itu jadi 4. Ada rumpun model pemrosesan informasi, ada rumpun model pembelajaran sosial, ada rumpun model pembelajaran perilaku, dan ada rumpun pembelajaran personal. Dan ini sebetulnya saya kutip dari buku Models of Teaching karya Bruce Joyce ya, dan Marshall Weil. Nanti saya cantumkan referensinya di deskripsi video ini. Silakan Anda cari bukunya, dan sebetulnya ada sih di Lab IPS bukunya. Kalau mau pinjam silahkan, tapi hanya dibaca di kampus, harus dikembalikan lagi ke lab karena banyak buku-buku lab yang entah kemana rimbanya setelah Anda skripsi. Ini bukan berarti saya nggak percaya ya, tapi teman-teman mohon perhatiannya agar adik-adik Anda pun bisa menikmati fasilitas yang ada di Lab IPS, nggak berhenti di Anda gitu. Ya, itu saja barangkali untuk hari ini. Dan ini hanya rumpun ya, saya hanya membahas tentang rumpun. Anda boleh cari lebih jauh tentang mana sih model pembelajaran yang masuk ke pemrosesan informasi, mana yang masuk ke rumpun pembelajaran sosial, itu banyak sekali teman-teman. Kalau kita buatkan list mungkin ada 10 atau 12 model pembelajaran dan itu sangat banyak. Jadi silakan Anda cari referensi lebih lanjut ya. Saya sudah memberikan tugas barangkali kepada kepada Anda, harus bawa laptop masing-masing, bawa buku masing-masing, kemudian harus terinstall beberapa aplikasi yang sudah saya sarankan kepada Anda ya untuk mencari referensi. Internet harus kencang dan sejenisnya ya, silakan kita cari bareng-bareng ya, cari bareng-bareng berdasarkan buku Marshall Weil atau Bruce Joyce ini. Ya. Itu saja barangkali untuk hari ini, dan silakan Anda mencari referensi tentang model-model pembelajaran. Sekiranya itu bisa menjadi inspirasi bagi Anda menyusun karya ilmiah, menyusun skripsi, ya dipersilahkan. Dan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan skripsi ya, jangan lupa konsultasikan juga kepada dosen pembimbing atau wali dosen masing-masing. Ya. Itu saja. Terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Selamat belajar, ambil positifnya. Yang jelek-jelek tadi ya buang aja ya, tidak perlu diambil hati.
dan saya mohon maaf ya. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.